sedang melakukan Innovation Award, di mana setiap triwulan itu ada. Iya, di mana Bapak Adi Munandi dari PT Semen Indonesia. Nah, silakan Ibu untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang begitu luar biasa. Benar sekali. Sambil menunggu kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Anwaruddin, atau biasa dipanggil Anwar, selaku Pimred Majalah Business News, akan bincang-bincang santai lah sebenarnya terkait dengan inovasi dan transformasi di SIG, terutama berkaitan dengan human capitalnya. Gitu. Oke Bu, kita mulai saja. Jadi kalau culture dalam arti yang berbasis core values, baru saja sebetulnya tahun ini dari Kementerian BUMN, seluruh BUMN harus menggunakan culture yang sama. Kenapa? Karena dalam konsep satu induk ya harusnya culture-nya sama, yaitu akhlak. Nah, tapi yang dibangun khusus tentang culture dalam konteks transformasi digital ini adalah di Semen Indonesia kita membangun performance based culture. Performance based culture itu adalah bagaimana seseorang total earningnya istilahnya ya. Jadi cash-nya, benefitnya, karir dia gitu, peluang karirnya itu dikaitkannya dengan kinerja. Jadi yang kinerjanya lebih baik maka dia akan mendapat peluang yang lebih baik begitu. Jadi kalau berbasis kompetensi kan seseorang yang sudah proven berkali-kali dia mempraktekkan dan menunjukkan hasil yang bagus begitu. Jadi dia kita bilang expert sebagai kompeten, kita bilang dia seorang yang kompeten. Nah, jadi kita lebih menghargai karyawan dari kinerjanya dulu, baru berikutnya ke kompetensi dia gitu. Nah, jadi yang kita hargai dulu, kita membangun mindset karyawan bahwa perusahaan akan mendahulukan segala sesuatunya untuk yang kinerjanya lebih baik begitu. Oke, jadi kan Semen Indonesia sudah mencanangkan dan mengimplementasikan HC Transformation ya. Nah, dalam konteks transformasi itu kan perubahan yang besar, strategis dan cepat gitu. Bukan perlahan-lahan, bukan hanya penambahan perubahan-perubahan kecil-kecilan. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah perubahan mindset dulu di awal. Nah, jadi kita pertama kali yang kita sounding itu adalah merubah mindset dari masa kerja atau bahasa bisnisnya service year ke performance base. Nah, itu dengan memperkenalkan menggunakan digital, tentunya kita performance management systemnya menggunakan aplikasi karena yang kita kelola bukan hanya di holding. Holding karyawannya cuma 2.000-an, tapi seluruhnya Semen Indonesia Group ada 20 perusahaan, itu hampir 10.000 karyawan. Nah, kita perkenalkan itu secara sekaligus serentak. Gitu ya, memperkenalkan, mengedukasi karyawan bahwa mulai tahun ini kita mulai membedakan, mulai mengelompokkan berdasarkan kinerja dulu. Kan gini, kalau penilaian kinerja yang nggak pakai sistem seperti itu, cenderung orang yang dinilai bagusnya banyak. Jadi semua orang terlihat sama. Sehingga pada saat kita mau mencari top talent itu mengalami kesulitan ya karena semua jadi tampak sama. Nah, kita melakukan yang namanya kalibrasi. Tapi mungkin one day one time kalau udah mature organisasinya kalibrasi itu udah otomatis ya. Tapi sekarang kita atur dulu by system. Jadi pakai distribusi normal begitu, yang player yang high performernya itu diatur maksimum sekian persen. Jadi para atasan harus bisa membedakan anak buah. Nah, dari situ nanti masing-masing kelompok itu paket pendapatannya, paket benefitnya, paket peluang karirnya itu beda. Sebetulnya bukan nanti yang kita lihat ternyata kurang oke performance-nya, itu tugas leader untuk menjadi lebih baik. Kita ada yang namanya program lanjutannya namanya performance coaching. Bersamaan dengan kita melatih para leader performance coaching. Jadi dia wajib berkomunikasi dengan anak buahnya. Jadi dia harus tahu anak buahnya mengalami kesulitan apa dalam mencapai targetnya dan dia harus melakukan coaching dan itu terdata di aplikasi, terrecord. Itulah culture yang kita bangun. Dan saat itu kita lakukan gerak cepat banget gitu. Nggak sampai 1 bulan
enaknya kan dengan pandemi ini kita lewat Vicon yang mengedukasi. Hmm. Nah, karena ini pertama kali diterapkan, jadi 4 kali sosialisasi saya sendiri langsung yang ngomong, Oh, supaya gitu. message-nya langsung diterima gitu. Nah, bagi yang nggak sempat ikut, dia bisa lewat learning LMS, learning management system kita punya aplikasi juga di situ. Nah, dia bisa belajar sendiri untuk menjadi tahu. Kita fasilitasi gitu. Nah, performance based culture baru pertama kali kita terapkan tahun ini, maka kita bilang ini tahun pembelajaran. Jadi kita harus sangat toleran sama misalnya deadline-nya, oke, ternyata masih ada segelintir yang belum, ya kita mundurin sedikit nggak apa-apa. Karena itu udah masuk ke dalam fase pembelajaran, masuk ke dalam Ya. toleransi kita lah untuk seperti itu. Kita kebetulan kan karena tempatnya berjauhan udah biasa Vicon tuh kita. Oh. Iya, bahkan kalau di Human Capital sebelum masa pandemi itu saya udah men-challenge teman-teman untuk terutama area-area pekerjaan yang mendesain, kenapa harus ke kantor pagi-pagi bermacet-macet sampai duluan. Iya, iya, betul, Ya, betul. pagi enak buat mikir kan gitu. Jadi Ah, silakan mau yang penting bisa rapat dengan kita. Saya udah challenge begitu gitu. Jadi kebetulan pas pandemi jadi terwujudlah gitu ya. Karena ya seperti itu. Kita flexi place, flexi time gitu. oke, lebih lebih justru lebih waktunya lebih Lebih. bermanfaat ya. Iya betul. Dan justru saat pandemi ini banyak target-target yang bisa kita selesaikan ya. Karena Oh, tanpa kita sadari waktu kerja kita lebih panjang sebetulnya. Karena nggak perlu dipakai untuk warawiri berangkat dan pulang kantor kan. Kita kan sudah menggunakan aplikasi ya Human Resources Information System namanya Sinta ya. Kita akan mulai ternyata. go live-nya itu di 2 Januari nanti. Tapi sebetulnya kita udah punya. Tapi karena anak perusahaan ada beberapa, kita jadi single platform kan nih. Namanya kita launching dengan nama Sinta. Jadi Hmm. semua keperluan misal mau bikin surat keterangan, mau minta izin cuti, mau keperluan yang sifatnya transaksional itu karyawan tinggal ngeklik aja, ya udah handle di situ. Paperless banget gitu. Ya, Silakan print sendiri kalau mau di-print gitu. Jadi dia bisa self service begitu. Jadi nggak perlu harus apa-apa ke kantor begitu. Kita mengedukasi tentunya ya. Jadi merubah mindset dan culture karyawan yang tadinya mungkin harus datang ke kantor atau nge-WA, ini cukup masuk ke HRIS udah semuanya di situ melalui handphone dia bisa bertransaksi di situ. Kalau dilihat dari komposisinya kan 60% milenial ya. oh, Ya tapi kan sekarang kita ada help desk-nya yang membantu dia bagaimana melakukan itu. Karena ya disitulah challenge-nya ya, kalau ditanya apa challenge-nya, di situ challenge-nya mengedukasi mereka untuk ya harus bisa mengoperasikan HRIS itu melalui handphone atau laptopnya begitu. Jadi setiap perubahan itu kan apalagi kalau secara masif besar gitu kan ada tim change management-nya. Bagaimana mengkomunikasikan, mengedukasi, nah udah mereka lah yang menjalankan itu. Ya tahap-tahap awal mungkin masih butuh di-guide, dibantu, yaitu part dari change management gitu. Ya tugas atasan atau tim teknisnya lah yang ngebantu sampai harus bisa. Karena harus bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Kalau enggak ya dia aneh sendiri, nanti nggak bisa menyelesaikan keperluan dia sendiri ya. oh, jadi tugas-tugasnya terkendala juga ya. Password-nya sendiri nggak bisa, nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Tapi ada tim yang di anak perusahaan ada, dari holding juga ada yang bantu gitu. Selama ini sih nggak ada kendala ya, mungkin tinggal kecepatannya aja gitu. Ada yang lebih yang cepat menyesuaikan, ada yang perlu berulang-ulang begitu. Kan Semen Indonesia sendiri kita go beyond next ya, artinya Iya. kita melakukan suatu bisnis portfolionya kita berubah. Revenue stream baru kita banyak dan juga ada yang juga berbasis digital sehingga DNA-nya gitu ya, orang yang dibutuhkan kan juga beda modelnya. Oke. Ya, sehingga SDM harus bisa memenuhi kebutuhan dari core bisnis kita begitu ya. Jadi misalnya orang-orang yang nangani bisnis-bisnis yang baru, beberapa posisi kunci kita juga gunakan pro hire. Kalau nunggu nge-build di dalam kan lama. Jadi kita mix antara mem-build yang di dalam dengan
ngambil posisi-posisi kunci yang udah jadi di luar gitu. Begitu kita terima langsung ngegas gitu istilahnya ya. Oh, iya, Nah, iya. karena ya Jadi nggak ngedidik dari awal Bu ya, ya tapi sambil mendidik yang eh, apa orang-orang dalam eh, Pak. ya orang dalamnya begitu. Hmm. Jadi untuk bisa menghasilkan produk-produk yang ditargetkan oleh business development, oleh marketing, oleh sales, maka bagian produksi, bagian engineering, dan IT-nya, SDM-nya semua kerja bareng. Bisnis prosesnya apa saja yang harus kita rubah, kita efisienkan. Oh iya, selain performance base, kita menggunakan strategi cost leadership ya. Hmm. Jadi semua pekerjaan yang bisa disentralisasi ke holding, malah kita tarik ke holding. Jadi di anak perusahaan fokus di produksi saja. Nah dengan seperti itu maka procurement jauh lebih murah. Dari sekian Oke. puluh perusahaan procurement-nya di satu pintu kan bicara quantity lebih besar, jadi harga satuannya lebih murah. Kemudian kita mengatur sistem penyimpanan barangnya, kapan kita harus beli, kapan kita harus, jadi nggak perlu di semua barang lama di gudang seperti itu. Jadi justru jauh lebih efisien pendekatan seperti itu. Jadi peta peran antara holding dengan anak perusahaan itu sedang kita atur mana yang lebih efisien. Jadi karena filosofi kita cost leadership itu. Oke. Dan di human capital sendiri dengan finance, procurement, IT kita menggunakan pendekatan share service. Jadi di satu pintu kan semua perusahaan yang memerlukan lewat layanan share service itu. Orang taunya semen Indonesia itu ya pabrik semen ya. Ya, Kalau kami enggak, penyedia solusi bahan bangunan. hmm. Ya, jadi material building solution. Ya, ya. Jadi kita banyak melakukan produk-produk baru, misalnya kayak dinding yang lempengan seperti itu ya. Jadi kalau membangun rumah bisa lebih cepat gitu kan. Kemudian juga macam-macam jenis dari betonnya itu sendiri. Kemudian juga misalnya kalau teman-teman dari tempat parkir, tempat olahraga itu kan kalau dulu menggenang ya airnya. Sekarang kita bisa menciptakan yang itu poros konkrit namanya. Jadi bisa meresap airnya langsung ke Oh tanah. iya. Jadi lebih ramah lingkungan. Jadi kita ada digital platform kita namanya Sobat Bangun. Nanti mungkin Adi bisa menjelaskan lebih detail lagi kan itu produk Iya. digital yang jadi dari kalau Mas Anwar misalnya mau bikin rumah atau mau renovasi, masuk saja ke Sobat Bangun, di situ nanti dari mulai arsiteknya, pendanaannya, kemudian kontraktornya, dan kalau mau beli bahan bangunan ada akses toko juga di situ, ada produk lain kita digital akses toko namanya. Jadi kita layani bertransaksinya melalui digital. Ya, dan juga misalnya ini waste management. Jadi sampah kota gitu ya, sampah industri itu kita olah menjadi energi. Jadi untuk pengoperasian plant kita jadi lebih hemat karena kita mengolah sendiri. Ya, jadi kita untuk penghematan ya Ah, dan juga ramah lingkungannya kan. oke, oke. Hmm. Oh berarti energinya itu digunakan untuk sendiri gitu ya Bu? Iya, kan selama ini mungkin kita pakainya bisa menggunakan batu bara atau menghasilkan listrik dan segala macamnya itu. Jadi kita bisa manfaatkan sampah-sampah itu atau limbahnya untuk diolah kembali. Kita juga pengolahan limbah ada dan bekas penggunaan pabrik semen itu kita hijaukan. Ya, penghijauan itu kan wajib juga. Jadi Iya. contoh kita melakukan inovasi, kita harus menanam kembali tanaman di area itu misalnya dengan pohon jati gitu ya. Nah, jadi bagaimana bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan juga. Yang masuk dalam strategi sustainable bisnisnya itu Bu ya? Betul, salah satunya itu.